Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Semoga teman-teman semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Pada sore hari ini saya sedang berada di sawah teman-teman. Karena setelah kita kemarin melakukan aktivitas proses penggasrokan ya, dan dilanjutkan dengan penyemprotan yang ketiga di umur padi kita pas di posisi 25 hari kemarin, saya belum melihat lagi bagaimana perkembangan sawah kita teman-teman ya. Dan pada sore hari ini saya kembali ya ke sawah karena saya ingin melihat bagaimana perkembangan padi kita setelah berarti sekitar 5 hari saya tidak ke sawah teman-teman ya, tidak ke sawah. Dan pada saat ini saya ingin berbagi kembali, ingin sharing kembali dengan teman-teman terkait dengan perawatan padi teman-teman ya, terkait dengan perawatan padi. Dan pada sore hari ini padi kita sudah berumur 30 hari teman-teman ya, berumur 30 hari setelah tanam. Dan seperti ini perkembangan padi kita teman-teman saat ini ya, seperti ini. Ini perkembangan padi kita di umur 30 hari. Setelah di umur 25 hari kita melakukan proses gasrok ya, penggasrokan padi, yaitu dalam rangka untuk memutuskan akar-akar padi yang dianggap yang sudah tua supaya memunculkan akar baru ya. Dan dilanjutkan kemarin di umur 25 hari itu penyemprotan yang ketiga. Dan sekarang padi kita sudah berumur 30 hari teman-teman. Seperti ini padinya teman-teman ya. Alhamdulillah ya, terlihat perubahannya setelah kita melakukan penyemprotan yang ketiga dan proses penggasrokan teman-teman. Tuh seperti ini ya. Dan pada sore hari ini di umur padi yang ke-30 kita akan melakukan penyemprotan kembali teman-teman ya. Kita akan melakukan penyemprotan kembali, yaitu penyemprotan yang keempat ya, penyemprotan yang keempat di umur 30 hari. Dan proses penyemprotan yang keempat itu sama persis seperti proses penyemprotan yang kedua ya, yang lalu ya. Kedua yang lalu yaitu obatnya Filia sebanyak 500 mili ya untuk 1 hektar, Virtaco sebanyak 200 mili untuk 1 hektar, dan kita tambah plenum teman-teman ya. Kita tambahannya plenum selain perekat teman-teman ya, selain perekat itu. Jadi proses yang sudah kita lalui sampai umur 30 hari itu kita sudah melakukan beberapa kegiatan ya, dari mulai setelah tanam ya, dari mulai padi 7 hari setelah tanam kita melakukan penyemprotan yang pertama ya, yang ke-1 dengan obat dari Bayer ya. Penyemprotan yang ke-1 di umur 7 hari penyemprotannya dari obat Bayer ya, dari Bayer yaitu Ambien, Viego, Antraco, dan Ultradap gitu teman-teman ya. Diteruskan di umur 10 hari yaitu pemupukan yang pertama ya. Pemupukan yang pertama yaitu sekitar 3,5 kintal ya, itu di umur 10 hari. Dilanjutkan lagi di umur 15 hari kita melakukan penyemprotan yang kedua ya. Kita melakukan penyemprotan yang kedua di umur 15 hari dengan obat dari Syngenta yaitu Filia sebanyak 500 mili dan Virtaco sebanyak 200 mili teman-teman ya, di umur 15 hari. Dilanjutkan kembali yaitu di umur 20 hari. Kemarin kita melakukan pemupukan yang kedua ya, melakukan pemupukan yang kedua
seharusnya 2 kintal ya, karena kita biasanya 5,5 kintal untuk 1 hektar. Tapi kemarin ditambah dengan NPK 16 berarti di pemupukan yang kedua kita sekitar 2,5 kintal untuk melakukan pemupukan yang kedua. Dilanjutkan kembali proses penggasrokan dari umur 23, kalau tidak salah kita melakukan penggasrokan 23, 24, 25 ya. Dan di umur 25 hari kita melakukan penyemprotan kembali ya, yaitu penyemprotan yang ketiga teman-teman. Penyemprotan yang ketiga pas umur 25 hari itu dengan obat dari Bayer kembali seperti penyemprotan yang pertama ya, yaitu obat Ambisien sebanyak 1 liter, obat Payego ya, obat Antrakol, dan obat Ultradap ya. Nah, untuk takarannya sepengetahuan saya yang masih otodidak, yang masih belajar, bahwa untuk Ambisien itu sebanyak 1 liter kalau tidak salah untuk takaran 1 hektar teman-teman ya. Sedangkan untuk Payego takarannya nggak tahu itu berapa mili ya, kayaknya 100 kalau tidak salah. Itu saya menggunakan 1,5 botol, berarti di kisaran 150 mili ya untuk Payego dalam 1 kali penyemprotan ya gitu. Karena kemarin kita belinya 3 botol, perlunya 1,5 botol untuk 1 kali penyemprotan. Ditambah Antrakol itu sepengetahuan saya untuk 1 hektar itu sekitar 1 kilo ya, sekitar 1 kilo dengan komposisi sekitar 4 atau 5 sendok makan dalam 1 tank ya, dalam 1 tank. Ditambah dengan Ultradap ya, Ultradap juga sama lah, kurang lebih 1 kilo untuk takaran 1 hektar ya. Dan setelah di umur 25, kita sekarang di umur posisi padi di umur 30, kita akan melakukan penyemprotan yang keempat ya. Keempat sama obatnya seperti penyemprotan yang kedua dari Syngenta ya. Dari Syngenta yaitu obatnya Filia sebanyak 500 mili. Karena kalau dari panduan untuk takaran 1 hektar itu Filia antara 500 sampai 1000 mili teman-teman ya. 500 sampai 1000 mili, tapi ya kita ngambil yang terkecil yaitu 500 mili untuk takaran 1 hektar ya. 1 botolnya itu yang besar itu Filia kan 250 mili ya, berarti untuk 500 mili kita menggunakan 2 botol untuk 1 hektar. Dan untuk Pirtaco kita menggunakan 200 mili untuk 1 hektar teman-teman ya, 200 mili untuk 1 hektar. Karena 1 botolnya sebanyak 100 mili, maka Pirtaco juga menggunakan 2 botol untuk takaran 1 hektar. Cuman di posisi umur 30 hari ini, di penyemprotan yang keempat ini kita tambah plenum teman-teman ya, tambah plenum yaitu obat sistemik untuk pencegahan obat warang teman-teman ya, penyakit warang itu. Jadi di umur 30 hari itu kita sudah memasukkan plenum sebagai pencegahan, mengantisipasi dari penyakit warang, karena plenum itu kan sifatnya sistemik itu teman-teman ya, sistemik itu. Dan sebagaimana yang saya sampaikan bahwa dalam 1 kali penyemprotan jumlah tanknya tetap kita menggunakan 24 tank teman-teman ya, 24 tank. Dan teman-teman kita sekarang sedang mulai melakukan penyemprotan kembali teman-teman. Tuh. Ya. Dan kenapa di umur 30 hari kita masih menggunakan obat seperti obat penyemprotan yang kedua? Karena mungkin ini proses penyemprotan terakhir untuk meningkatkan anakan teman-teman ya, meningkatkan anakan. Karena di umur 30 hari padi masih beranak ya, masih bisa beranak. Jadi penyemprotan yang ketiga itu adalah penyemprotan terakhir untuk proses meningkatkan anakan. Jadi akhirnya kita ketahui bahwa dari penyemprotan yang pertama sampai keempat itu targetnya adalah penyemprotan untuk meningkatkan anakan padi ya. Makanya obatnya itu kebanyakan nutrisi ya.
kebanyakan nutrisi, juga ya pencegahan dari penyakit sundep juga gitu kan teman-teman ya. Cuman targetnya adalah kebanyakan untuk meningkatkan anakan padi gitu teman-teman ya. Dan nanti kita akan melakukan penyemprotan kembali, yaitu penyemprotan yang kelima di umur 40 hari teman-teman ya. Kita nanti akan melakukan penyemprotan yang kelima, penyemprotan kembali di umur 40 hari ya. Di umur 40 hari kayaknya itu udah mulai apa ya, nyiram gitu kalau bahasa orang sini mah ya. Sudah mulai nyiram, mendekati ke bunting ya, mendekati ke bunting itu kalau tidak salah ya teman-teman. Jadi nanti obatnya juga akan lain ya, obatnya akan lain gitu ya. Jadi proses persiapan untuk padi ngidam ya, ngidam gitu ya. Di umur 40 hari obatnya akan lain kembali gitu. Dan ini teman-teman, teman kita sedang melakukan penyemprotan. Karena apa namanya, untuk mengantisipasi hama warang ya, jadi lebih baik mencegah daripada kita mengobati gitu teman-teman ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan ternyata apa yang kita lakukan lumayan, ternyata termasuk bagus lah. Termasuk bagusnya begini maksud saya, ketika datang penyakit turang tersebut, alhamdulillah padi kita kuat gitu teman-teman ya. Padi kita kuat, tidak langsung ambruk kena penyakit warang gitu teman-teman. Jadi kita hanya mengantisipasi nanti dengan obat kontaknya saja gitu, sedikit tidak banyak-banyak kan gitu kan perlakuannya gitu. Karena mungkin kita sudah jaga secara sistemik gitu teman-teman ya, secara sistemik. Padi kita sebenarnya plenum itu kan kita kasih mulai dari semaian teman-teman ya. Mulai dari semaian kita sudah kasih plenum gitu ya. Dan sekarang mulai dikasih plenum kembali di umur 30 hari teman-teman. Ini teman-teman kita yang datang baru 4 orang teman-teman ya. Yang datang baru 4 orang, 1 orang lagi belum datang ini. Dan kita masih kita terapkan waktu pelaksanaan penyemprotannya di posisi sore hari teman-teman ya. Di posisi sore hari, kita tidak pernah menggunakan waktu penyemprotan itu di pagi hari ya. Karena kata sebagian orang, kalau toh memang mau menggunakan di pagi hari, harusnya mulainya dari jam 6 dan kita berhenti di setengah 9 pagi ya teman-teman ya. Di setengah 9 pagi kita harus sudah berhenti, kata sebagian orang gitu, kalau kita mau menggunakan waktu di posisi pagi hari ya, di posisi waktu pagi hari. Makanya saya sampai sekarang belum pernah melaksanakan penyemprotan itu di waktu pagi hari. Kita selalu melaksanakan penyemprotan di sore hari ya, di sore hari. Karena ya mungkin kalau musim panas gitu kan, cuacanya semakin dingin menghadapi malam gitu teman-teman ya, itu. Nah ini sekarang ada asar teman-teman ya, ada asar. Ini AGT teman-teman ya, AGT 303. Kita juga nggak tahu karakter, belum tahu karakter padi AGT 303 seperti apa. Makanya kita coba, karena kita tidak pernah akan tahu tentang sesuatu kalau kita belum pernah mencoba ya. Mencoba itu lebih baik daripada tidak sama sekali menurut saya ya. Karena dari mencoba itu akan menambah pengetahuan dan pengalaman kita teman-teman ya. Makanya
kita saat ini pada musim tanam kali ini mencoba untuk menanam padi AGT 303 ya. Daunnya lebar-lebar teman-teman ya, daunnya lebar-lebar dan kayaknya tinggi ini, kayaknya tinggi seperti ketan kalau tidak salah ya, sekilas seperti ketan lusi kemarin ya. Ini padinya ya, seperti ini. Nih teman-teman kita ya, yang sedang melakukan penyemprotan. Dan alhamdulillah juga kemarin di minggu yang lalu di pas umur 25 hari kita melakukan penyedotan teman-teman ya. Saya sudah habis 20 liter itu kemarin, 20 liter karena kita mau melakukan penggasrokan, terus penyemprotan yang ketiga, sedangkan cuacanya panas, sawahnya kering gitu kan, kering kerontang gitu. Makanya kita kemarin di posisi umur 25 hari melakukan penyedotan ya. Tapi sekarang beberapa hari ini datang hujan kembali teman-teman ya, datang hujan kembali sehingga alhamdulillah sekarang sawahnya dipenuhi air teman-teman ya. Ya nggak apa-apalah, walaupun saya sudah berkorban untuk lakukan penyedotan kemarin teman-teman ya, dan menghabiskan 20 liter gitu teman-teman. Dan juga walaupun mungkin dianggap sepele teman-teman ya, walaupun dianggap sepele, jadi yang kita lakukan ketika kita melakukan penyemprotan maupun pemupukan, saluran air itu ditutup teman-teman ya, ditutup seperti ini teman-teman ya, ditutup seperti ini. Karena apa? Karena biar obat itu terserap ya, terserap oleh padi kita, terserap oleh padi kita. Jadi setiap kita melakukan penyemprotan maupun pemupukan, saluran buangan air itu kita tutup di masing-masing petakannya teman-teman. Jadi untuk menjaga agar obatnya itu terserap dengan bagus gitu teman-teman ya, oleh padi gitu. Jadi sekali lagi pada sore hari ini saya sedang berada di sawah kembali teman-teman ya, sedang berada di sawah kembali karena saya ingin berbagi kembali, ingin sharing kembali dengan teman-teman terkait dengan perawatan padi yang saya lakukan gitu teman-teman ya. Dan pada sore hari ini kita sedang melakukan penyemprotan yang keempat ya, penyemprotan yang keempat di umur padi 30 hari teman-teman ya, 30 hari. Dan obat yang kita lakukan sama persis seperti penyemprotan pada penyemprotan yang kedua teman-teman ya. Pada penyemprotan yang kedua yaitu kita menggunakan obat dari Syngenta ya, dari Syngenta dengan obat Filia sebanyak 500 ml dan obat Pirtaco sebanyak 200 ml teman-teman ya. Cuman pada penyemprotan yang keempat ini kita tambahkan plenum yang besar teman-teman ya, nggak tahu itu berapa mili itu plenum yang besar itu ya, plenum yang besar kita tambahkan untuk penyemprotan di umur 30 hari gitu teman-teman ya. Saya minta doanya kepada teman-teman, mudah-mudahan kita ya, saya dan kita semua selalu diberikan kesehatan dalam beraktivitas ya, selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kelancaran dalam mencari rezeki gitu kan ya. Dan mudah-mudahan saya minta doanya kepada teman-teman, mudah-mudahan padi kita aman, sehat, tidak terkena penyakit, dan sampai panen nanti gitu teman-teman ya, sampai panen nanti. Dan mudah-mudahan hasilnya nanti bisa meningkat daripada pada musim-musim sebelumnya gitu teman-teman ya. Demikian sharing kita pada sore hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan untuk teman-teman ya.
Mohon maaf sekali lagi kepada teman-teman semua bila ada hal-hal yang kurang berkenan kepada teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.